Maka amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan nanti? Dalam hal ini, seorang syekh bernama Abu Bakar Az-Zahiri dalam kitabnya Minhajul Muslim, beliau jelaskan di halaman 234-235, tebal kitab beliau itu 444 halaman. Kata beliau bahwa ada 5 amal terbaik yang harus kita lakukan di bulan Ramadan supaya Ramadan kita tidak seperti gulai tanpa garam. Yang pertama apa? Yang pertama kata beliau adalah sedekah. Sedekah. Sering kita dengar dalam satu hadis bahwa Abdul sedekah sedekatu fi Ramadan. Dalam kitab Majah Sya'ban juga dijelaskan seperti itu. Bahwa Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa Abdul sedekah sedekatu fi Ramadan. Seabdul-abdulnya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena bulan Ramadan bulan ditingkatkannya pahala. Bulan ditingkatkannya pahala amal kebaikan kita. Yang pertama sedekah. Yang kedua bahwa Abu Bakar Az-Zahiri menjelaskan amalan paling baik di bulan Ramadan itu, kata beliau adalah qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu yang dimaksud dari salat Isya dan salat ba'diyah, seterusnya salat tarawih dan tahajud serta witirnya. Kadang-kadang ada orang yang ruginya bagaimana? Ruginya itu siangnya puasa, malamnya nggak tarawih. Nah ini yang dimaksud bagaikan gulai tanpa garam. Siangnya dia puasa, malamnya nggak tarawih, maka puasanya itu sia-sia. Dan ada lagi orang yang ketika selesai sholat Isya hanya duduk saja menyandar, sementara orang lain melakukan sholat sunnah ba'diyah. Padahal kalau kita kaji-kaji sebenarnya pahala ba'diyah itu lebih besar daripada pahala tarawih. Nah, kalau kita kaji-kaji menurut fikihnya. Tapi banyak yang menunggu tarawih, menunggu ceramah Ramadan, dia nggak mengerjakan sholat sunnah ba'diyah tadi. Padahal ba'diyah ini lebih besar pahalanya daripada sholat tarawih tadi. Nah di sini masalahnya terkadang umat Islam ini tidak paham dengan pahala sholat sunnah ba'diyah tadi. Dia tidak akan sunnah ba'diyah demi menunggu ceramah Ramadan dan menunggu tarawih. Yang kedua, qiyamul lail harus kita lakukan. Jangan sampai puasa siang, malamnya enggak tarawih. Yang ketiga, kata Syekh Abu Bakar Az-Zahiri, talil Quran, membaca Quran. Membaca Quran ini adalah amalan-amalan para ulama zaman dulu. Seperti Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyik, beliau jelaskan dalam kitabnya Al-Azkar, ulama-ulama zaman dulu ini punya tradisi yang mantap, yang cakep tradisinya. Tradisinya apa? Ada yang setiap Ramadan itu 1 bulan ada yang khatamnya 3 kali. Ada yang khatamnya sekali sehari. Namun Imam Asy-Syafi'i siangnya khatam, malamnya khatam 2 kali. Nah, 2 kali Imam Syafi'i khatam dalam 1 bulan. Kita juga nggak perlu banyak-banyak, sekali saja sebulan sudah cukup. Bagaimana caranya? 1 juz itu kan ada 10 lembar. Maka setiap sholat ada 5 waktu, baca 2 lembar. 2 lembar kali 5 dah 10 lembar. Berarti 1 hari 1 juz. 30 hari selesai 30 juz. 1 hari sekali saja. Kalau tak sanggup 2 kali. Kalau sanggup 2 kali dalam 1 bulan, bagus. Nah, makanya talil Quran di bulan Ramadan ini sangat luar biasa sekali. Karena pahalanya juga 2 kali lipat daripada bulan-bulan yang lain. Yang keempat, amalan di bulan Ramadan ini kata Abu Bakar Az-Zahiri, yaitu adalah i'tikaf, berdiam diri di masjid. Tapi dengan artian bukan hanya berdiam diri saja, bukan hanya datang ke masjid, tidur atau golek-golek gitu, tidak. Yang dinamakan yang i'tikaf datang atau setengah jam sebelum azan, 1 jam sebelum azan, atau 10 menit sebelum azan. Ngapain di sana? Berzikir, menunggu waktu azan. Ketika azan berbunyi, jawab azan, salat sunnah qabliyah, ikut salat berjamaah dengan imam, ikut berdoa dengan imam. Dan setelah itu kalau mau zikir lagi zikir sampai nanti masuk lagi waktu salat yang selanjutnya. Itu namanya i'tikaf. Bukan hanya saja datang ke masjid diam-diam atau datang saja ke masjid bercerita-cerita dengan orang lain, cerita dunia dalam masjid, sebenarnya hukumnya makruh. Maka i'tikaf dalam masjid adalah amalan paling baik di bulan Ramadan. Terakhir, amalan paling baik di bulan Ramadan kata Syekh Abu Bakar Az-Zahiri adalah umroh di bulan Ramadan. Orang yang umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan pahala haji. Makanya kalau tak sanggup haji, sanggupnya cuma umrohnya bulan Ramadan, supaya pahalanya sama dengan pahala haji.
Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang tidak sanggup juga umrah juga dia nggak sanggup, jangan khawatir, ada amalan pengganti. Apa amalannya? Orang yang sholat subuh 2 rakaat di bulan Ramadan, habis subuh dia tidak pulang ke rumah, dia baca Quran, sekira-kira baca Qurannya 1 lembar, atau intinya sudah mulai matahari mulai terbit, lalu dia lakukan sholat 2 rakaat yang dinamakan dengan sholat Isra atau sholat Syuruk, maka itu pahalanya sama dengan pahala umrah di bulan Ramadan. Maka jangan dihiraukan kalau nggak sanggup umrah. Itu amalan pengganti umrah. Sholat subuh 2 rakaat, habis subuh jangan pulang dulu, baca Quran dulu atau zikir dulu. Habis itu sholat 2 rakaat yang dinamakan dengan sholat Isra atau sholat Syuruk, maka dapat pahala umrah di bulan Ramadan. Ini 5 amalan terbaik. Jangan sampai Ramadan kita nanti berlalu, amalan kita nggak nambah-nambah. Apa kata para ulama? Orang yang amalnya sama tahun lalu dengan tahun ini, sama amalannya tahun Ramadan lalu dengan tahun Ramadan yang akan datang, maka dia ibaratkan hartawan, bangsawan, punya harta banyak. Dibangunnya gedung yang megah, dibangunnya istana yang megah. Setelah istana itu selesai, dihancurkannya secara sia-sia, tak ada gunanya. Maka kalau amalan kita sama tahun lalu dengan tahun ini, nggak ada gunanya amalan kita lagi. Kalau bisa bertambah-tambah amalan kita lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.